begini ya. Kira kata ibu kayak pikir gitu. Iya mau kan jadi nih. Ya. Saya paham. Oke. Saya jawab pertanyaan ibu. Satu bu ya. Untuk semua wanita yang mendengar pertanyaan ini dan mendengar jawaban saya, satu hal, yang namanya dimadu itu lebih enak daripada diracun. Benar, ya. Tapi buat wanita dimadu bagaimanapun juga itu tidak enak, paham? Ya. Jadi saya menyadari memang nggak enak, memang nggak enak. Tapi perlu diingat, menikah lebih dari satu itu adalah sunnatullah. Itu sunnatullah dan sesuatu yang harus berlaku di alam ini, khususnya akhir zaman. Kenapa? Karena jumlah wanita jauh lebih banyak daripada pria. Kalau pria itu hanya menikah kalau pria harus menikah hanya dengan satu wanita, yang terjadi wanita yang melarang suaminya menikah lagi. Berarti dia melarang wanita yang lain tiga tadi untuk dinikahi. Paham? Berarti dia seperti mengizinkan tiga wanita ini milih, kamu kuat iman atau jadi pelacur sekalian. Karena kalau kuat iman dia bisa jaga diri, tidak kuat iman maka dia akan melakukan hubungan-hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Nah, terus bagaimana Bim? Saya nggak mau dimadu, tapi kalau saya wanita yang lain jadi rusak, saya juga nggak mau, gitu kan? Terus yang betul bagaimana? Doa saja, ya Allah jadikan suamiku hanya memandang dirimu. Ya? Hanya memandang dirimu. Bim, tapi udah terlanjur nikah lagi, doa saja, semoga dia mencintai istrinya semuanya dan aku yang paling dicintainya. Tenang aja, tenang. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau itu paling mencintai Khadijatul Kubra. Dan jangan khawatir, gak enaknya itu sampai masa hidup. Itu meninggal dunia. Kalau jenengan sabar, jenengan bisa istiqomah, maka langsung disambut bidadari surga. Jelas? Jadi jangan pernah minta cerai lagi pada suaminya. Jangan minta cerai. Saya akan menjawab sesuai dari syariat. Pasrahkan semua kepada Allah. Jalankan kewajiban. Memang tidak enak, tapi kalau ingatnya sama Allah jadinya enak. Makanya mulai sekarang ingat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus nanti hatinya dibimbing sama Allah, bisa sabar, bisa terima. Kalau nggak enak judulnya sabar. Memang seperti itu. Jelas? Ya. Saya bukan membela kaum pria, ya enggak. Ya, hadiahnya ini yang paling besar, ini paling susah. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja. Ada yang khusus? Khusus untuk bayang ini ada gimana? Ada diskon dari kita. Ini kan ada bahan kain, jadi mbaknya boleh bisa menjahit gratis di tempat kita. Ini parfum kesayangan saya. Ini cuma tinggal satu-satunya. Saya umroh kemarin di Madinah. Ini masjid Madinah. Parfum kesayangan saya. Saya udah janji nggak mau saya kasihkan siapa-siapa. Cuman cuma kalau orang yang begini nih, yang dimadu kemudian siap Habib saya rela untuk sabar. Maka saya akan berikan. Ya, kalau saya saja mau ngasih minyak wangi yang paling enak menurut saya ini, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sesuai yang gini entah. Lanjutkan. Dan saya sangat berterima kasih atas pemahamannya, ilmu
mungkin di atas kuburan ibu, tapi bukan maksudnya sirik dan sebagainya. Memberikan hadiah tapi zikir. Apakah Boleh benda, sip, paham, terima kasih. Panitianya bingung, Habibie sama video. Oh namanya saja ojo mikir. Maaf, Bu Ketua Majelis, ini ketua-ketua semua. Ya begini, yang namanya menghadiahkan pahala entah zikir, entah sedekah, entah apapun amal soleh kepada yang meninggal dunia, hukumnya itu sebuah sunnah. Sebuah sunnah, karena Nabi juga pernah mempraktekkan, beliau menghadiahkan, beliau ambil pelepah korma di tanah, niatnya untuk yang meninggal dunia. Padahal yang meninggal itu belas gak dikenal dan orangnya jahat, hidupnya mengadu domba, hidupnya kalau bersuci gak bersih. Sama Nabi ditolong seperti itu. Apalagi kalau kita mendoakan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Kalau ada orang ngomong, itu kan orang meninggal gak bisa amal, udah selesai amalnya. Memang betul, orang meninggal gak bisa amal. Kalau orang meninggal ujuk-ujuk sholat subuh jadi imam berdiri, paham ya? Gak bisa amal bukan berarti tidak bisa dapat tambahan pahala. Ya, tetap bisa dapat tambahan pahala. Dari mana? Amalnya yang hidup. Loh, kan amalnya sendiri. Betul, amalnya sendiri. Yang hidup juga amalnya sendiri. Saya cari duit sendiri. Saya hadiahkan teman saya juga boleh kan? Yang beli minyak wangi tadi yang beli saya sendiri. Yang terbang ke Madinah juga saya sendiri. Yang pergi ke Mekah juga saya sendiri. Yang pergi ke Hongkong juga saya sendiri. Beliau nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak ngapa-ngapain dapat. Nah ini kalau beliau saja bisa, apalagi yang meninggal dunia dengan dikirimkan, ditujukan. Loh itu bagaimana? Kan doa, ya Allah tolong sampaikan. Namanya aja minta sama Allah, kok dibilang syirik? Berarti yang ngomong syirik itu orang belas gak mudah. Jangan ikut orang yang gak mudah. Paham? 12 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama adalah keseharian saya dalam bekerja. Bila saya bekerja saya sambil berzikir atau berselawat. Nah, dan ini mulut kita tuh berzikir, tapi pikiran kita melayang-layang. Ini hadiahnya. Ya. Saya tahu pertanyaannya. Langsung saya jawab. Zikir sambil ngelamun, zikir sambil belajar kemana? Alhamdulillah seorang wali pernah ditanya, wali Allah, saya itu zikir, tapi pikiran saya mikir kemana-mana. Kira-kira bagaimana? Jawaban bersyukurlah kepada Allah. Yang penting lambungmu berzikir. Paham? Lisannya sudah dikir. Kalau lisannya udah dikir, bibirnya udah dikir, itu udah lebih baik ketimbang yang lisannya ngerasani atau lisannya mikem. Paham? Ayo jawab terus waktunya. Sambil nanya, ambil satu Bu. Waalaikumsalam. Ibu tadi itu mereka. Lanjut. Mewakili teman-teman semua di sini, mungkin sebagian teman ada yang berpendapat bahwa membaca sholawat nariyah adalah bid'ah. J. Ya. Mohon penjelasannya, gimana kebid'ahannya? Siap. Jawaban singkat, ada orang akhir-akhir zaman ini, orang-orang yang menurut saya terlampau kaku, terlampau menghakimi orang yang lain, kemudian mengatakan ini gak ada tuntunannya, itu bid'ah, gak ada contohnya bid'ah itu neraka. Ya, bid'ah itu sesat itu neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kan ada yang ngomong gitu. Anehnya kalau urusan sholawat nariyah bid'ah, betul? Ya, urusan tahlil bid'ah menurut mereka. Tapi kalau urusan duit gak pernah ngomong bid'ah.
sunnah. Kalau tahlilan, siapa bilang tahlilan nggak ada tuntunannya? Itu buktinya kalimatnya aja la ilaha illallah. Itu ada tuntunannya. Afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian sholawat, siapa bilang nggak ada tuntunannya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada tuntunannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kan Nabi nggak pernah bersolawat nariyah. Emangnya Nabi dulu dengan sholawat khusus ini saja? Tidak. Perintahnya Al-Quran bersolawatan kepada Nabi. Gak dibilangi sholawatnya yang mana. Arti sholawat adalah mengucapkan Allahumma sholli sholawat ala Muhammad. Mau sholawat yang bentuk apapun itu bukan sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang memang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi namanya sholawat nariyah, sholawat mujiah, itu sholawat yang diajarkan oleh para ulama. Ulama dapatnya dari mana? Dari mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi yang ngajari. Ajaran kanjeng Nabi dalam mimpi itu merupakan ajaran juga. Dan Nabi telah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamattalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, dia telah benar-benar melihat aku. Karena setan tidak menyerupai diriku. Makanya tidak disebut bid'ah. Karena itu gak bisa lagi sama bid'ah dan bid'ah. Kalau ada orang yang mau bid'ah, jangan sebut ngomong bid'ah. Lanjutnya. Sudah. Nanti ini saya minta tolong teman-teman semua, karena setengah 5 kan harus sudah bersih. Nanti begitu bangun kerja bakti bersihkan ya. Setuju? Bersihkan ini. Cuma lipat-lipat aja biar selesai. Karena wanitanya siap nanti. Saya mau tanya Pak Ustadz, Boleh. gimana caranya agar kita nggak terkena santet atau buku? Paham? Pura-pura itu di rumah itu ada sesuatu di rumah itu ada Ya siap paham. Caranya biar gak kena kan santet dan lain sebagainya. Santet dan lain sebagainya itu siapapun bisa kena. Siapapun bisa kena. Karena santet itu jenis penyakit. Tapi penyakit yang dikirimkan dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kena kemudian berakibat sangat buruk. Ada yang kena cuma mampir seperti kena penyakit flu. Nah biar tidak berakibat buruk, maka kita harus membentengi diri. Dan benteng dirinya dengan berbanyak zikir, banyak doa, baca yasin, waqiah, tabarruk, kemudian baca tahlil, baca maulid, sholawat secara kontinu akan jadi benteng. Insya Allah kalau udah begitu insya Allah akan terlindungi. Kalau masih kena, maka perbanyak doa. Itu menjadi ujian yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup jelas? Dan lanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Tadi Bapak menerangkan masalah roh. Bedanya roh dengan hati. Hati kita, saya kepingin sekali untuk sembahyang amin. Rasa-rasanya bedanya roh dengan hati itu Apa gitu ya? Roh, bedanya roh dengan hati. Hati itu ya roh, akal itu ya roh, kalbu itu ya roh, semuanya roh. Tapi kalau kita sebut hati, bagian roh yang paling mendasar itu disebut hati. Karena roh itu juga punya bentuk. Nah, kalau kita ngomong hati itu roh secara mendasar yang gunakan merasa, memikir dan lain sebagainya. Singkat, jelas, insya Allah paham. Jadi kalau dengan pengen sholat, pengen zikir, pengen puasa, hatinya begitu, berarti itu keinginannya roh. Jelas? Nanti kelas jelas setelah majelis lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua majelis ini apa? Ketua majelis. Kurang berapa menit? Waktunya habis. sudah habis. Ya. Yang lainnya saya lanjutkan di luar majelis. Boleh? Ya. Saya ingin kasih hadiah kepada ketua majelis Yulong. Yuan? Seperti itu namanya. Mana ketua majelis saya kesini? Ketua majelis. Saya cuma ingin 3 bulan. Kemarin pesan dari Indonesia tolong dibawakan ini enggak saya bawakan. Dipikir saya hadirkan ini gitu ya. Monggo. Cepat ini hadiah dari langit.
Ya, untuk yang mau berdemo untuk Myanmar dan sebagainya, yang berjuang di jalan Allah, semoga